bisa bertemu dengan adik-adik di virtual seal. Iya betul Lose. Kita sudah melakukan perjalanan hari Iya kedua. betul. Kita sudah masuk sesi 4 loh Lose. Iya sudah pertengahan jalan. Iya sudah mau sampai di finish. Tapi Lose harap kalian semua tetap semangat ya melanjutkan perjalanannya. Betul Lose. Tapi ngomong-ngomong nih Lose, kok Lose tidak bawa tas sih? Aduh ketinggalan Lose, tadi buru-buru. Katanya mau cepet-cepet, akhirnya tasnya ketinggalan. Aduh Lose, tapi tidak apa-apa deh. Lose Mary punya tas nih, banyak nih barang-barang yang Aduh, Lose bisa pakai. senang sekali bisa ya dibagi, makanannya dibagi-bagi dong. Iya dong, kita kan saling berbagi Lose. Aduh, tadinya aku sedih, sekarang aku suka cita. Nggak usah sedih Lose, dalam suka duka kita harus saling berbagi. Betul. Nah, hari ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama sambil melanjutkan perjalanan kita. Nah, walaupun kita dalam kondisi susah, senang adik-adik, kita bersyukur ya, kita punya Tuhan Yesus yang selalu berada di dekat kita. Betul, dia selalu beserta kita ya. Iya, jadi harus semangat ya, terus beribadah melanjutkan perjalanan seal kita hari ini. Kalau begitu, langsung undang untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian Kudaki-daki. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, hahaha. Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, hahaha. Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi ya, kudaki-daki. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, hahaha. Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi, ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, hahaha. Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini. Selama 2 hari ini kami boleh
mengikuti SEAL. Tuhan sudah menolong menyertai sepanjang perjalanan kami. Tuhan, kami menyerahkan ibadah sesi keempat ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang menolong, memberikan kami sukacita, semangat untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan puji-pujian kami, juga firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Lose, kita sudah mendaki gunung, menurun lembah. Capek tidak, Lose? Capek Lose. Belum lagi kita haus, belum lagi ada tantangan. Iya, Aduh. Tapi Lose, kita tidak boleh mengeluh. Betul. Kita harus bersuka cita, Lose. Rasul Paulus saja waktu memberitakan firman Tuhan, pasti tantangannya lebih besar loh. Betul Lose. Iya. Nah, kalau begitu, walaupun kita juga sudah masuk sesi 4, kita tidak boleh lemah atau wah capek, tapi kita tetap harus semangat dan bersukacita. Kalau begitu, untuk menambah sukacita kita angkat pujian adalah sukacita. Dengan semangat ya adik-adik. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Adalah suka-suka cita-cita. Adalah suka-suka cita-cita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah suka-suka cita-cita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalam. Adalah SUKACITA, adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Nah, Lose, tiba saatnya kita mau bertemu lagi nih dengan Rasul Paulus. Betul, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya, kisah perjalanannya bagaimana ya? Adik-adik sudah siap bertemu dengan Bapak Paulus? Siap. Wah, kalau begitu kita mempersiapkan hati kita mau bertumbuh bersama Tuhan melalui firman-Nya, kita mau berakar, Bertumbuh dan berbuah. Kita angkat pujian, bumbu. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dengan gerakannya ya adik-adik. Mau berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Mau berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Berakar,
baca Alkitab, lakukan semua perintahnya, rajin sekolah minggu, ini janjiku. Berakar semakin dalam, bertumbuh semakin tinggi, berbuah bagi Kristus, ini tekadku. Berdoa, baca Alkitab, lakukan semua perintahnya, rajin sekolah minggu, ini janjiku. Halo adik-adik, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Nah adik-adik, kita bersyukur kita sudah boleh melakukan perjalanan dan menjelajahi 2 kota. Dan hari ini kita akan kembali melihat 1 kota lagi. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan perjalanan kita, saya mau tanya dulu nih ke adik-adik. Masih ingat 2 kota pertama yang kita kunjungi dan kita lihat? Ya, yang pertama adalah kota Efesus dan yang kedua adalah kota Korintus. Nah adik-adik, hari ini kita akan menjelajahi sebuah kota yang memiliki sebuah perbedaan dengan kota-kota sebelumnya. Nah adik-adik, jadi kota ini disebut sebagai kota perantauan orang-orang Roma. Nah artinya apa? Nah perantauan itu artinya adalah orang-orang yang tinggal di daerah Roma dan mereka akhirnya datang ke kota ini dan mereka menetap dan tinggal di kota ini. Jadi penduduk di dalam kota ini juga ada kebanyakan malah orang-orang yang tinggal dari Roma atau yang berasal dari Roma dan mereka tinggal di kota ini. Dan kota ini berada di daerah yang bernama Makedonia. Nah adik-adik, nama kota ini adalah kota Filipi. Kota Filipi. Nah meskipun ada perbedaan seperti ini di kota Filipi dengan kota-kota yang lain, tetapi ada persamaannya juga, yaitu bahwa di kota Filipi pun ada orang-orang yang menyembah berhala. Jadi mereka bukanlah orang-orang yang juga takut akan Tuhan, percaya tentang kebenaran, tetapi mereka lebih memilih untuk menyembah berhala. Dan tidak berhenti hanya sampai di situ saja adik-adik. Bahkan orang-orang yang menyembah berhala ini pun mereka mau menyiksa. Mereka bahkan menyiksa orang-orang yang sudah percaya kepada firman Tuhan atau kebenaran itu. Nah adik-adik, ke kota seperti inilah saya melayani. Dan di perjalanan pelayanan saya di kota ini, saya tidak melayani sendirian, tetapi saya bersama dengan seorang rekan bernama Silas. Nah jadi adik-adik sekalian, saya dan Silas melayani di kota ini. Kami memberitakan tentang kebenaran, tentang Injil, dan kami sangat bersyukur bagaimana ada orang-orang yang mau percaya dan menerima akan Injil itu, dan mereka akhirnya menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Nah adik-adik, ada 2 peristiwa yang saya tidak bisa lupakan. Waktu kami berada di kota Filipi, kami menyadari dan bertemu dengan seorang perempuan. Nah tapi perempuan ini dipenuhi oleh roh tenung. Nah roh tenung itu adalah roh yang pastinya bukan berasal dari Allah. Roh tenung bukan dari roh Allah. Nah jadi kami bertemu dengan perempuan ini, dan dalam beberapa hari perempuan ini terus-menerus mengikuti kami sambil berkata-kata, bahkan berteriak, orang-orang ini adalah orang-orang yang diutus dari Allah yang Maha Tinggi. Mereka akan mengabarkan keselamatan. Nah adik-adik, tetapi ketika bertemu dengan wanita ini, saya merasa tidak nyaman begitu ya, karena apa yang dia perbuat. Dan akhirnya saya memutuskan dan mengusir roh tenung tersebut dari perempuan ini. Dan akhirnya perempuan ini bebas dari roh tenung itu. Nah, kejadian ini akhirnya berdampak dan terjadilah kejadian yang kedua, di mana rupanya perempuan ini memiliki tuan, dan tuan-tuan ini menyuruh perempuan ini untuk mencari uang melewati roh tenung itu, melalui roh tenung yang ada di dalam dirinya, dan dia dapat mencari uang. Nah, karena orang-orang yang disebut tuan-tuan ini tidak suka dengan apa yang kami lakukan, akhirnya mereka memutuskan untuk memasukkan kami ke dalam penjara. Jadi saya dan Silas dimasukkan ke dalam penjara di Filipi pada waktu itu. Nah, pada suatu saat, waktu kami sedang mendekam di dalam penjara, tiba-tiba kami merasakan gempa yang sangat besar gitu. Sebuah gempa yang sangat besar yang akhirnya sampai meruntuhkan pintu-pintu dari
penjara itu. Jadi ketika pintu-pintu itu roboh, kami dan melihat para tahanan juga yang ada di sekitar kami, dan itu adalah sebuah peluang yang sangat besar untuk kami boleh keluar dan pergi dari penjara itu. Nah, tetapi sebelum kami tidak memilih untuk kabur dan pergi dari penjara itu. Waktu itu saya melihat ada seorang kepala penjara, adik-adik. Jadi kepala penjara ini adalah orang yang mengepalai dan yang menjaga penjara itu. Nah, dia sudah memegang sebuah pedang dan dia sudah siap-siap untuk membunuh dirinya atau menghunus pedangnya itu ke dirinya. Nah, pada saat itu saya langsung mendekati kepala penjara itu dan saya mengatakan, tidak ada dari satupun dari kami yang pergi, baik kami maupun tahanan-tahanan yang lain. Nah, mendengar hal itu, kepala penjara itu akhirnya tidak jadi melakukan perbuatannya tersebut. Dan bahkan kami bersyukur kalau kepala penjara ini mau menerima akan kebenaran Injil. Dan akhirnya dia dan juga keluarganya seluruhnya akhirnya dibaptis. Nah, itulah yang terjadi ketika kami mengunjungi dan melayani di kota Filipi. Setelah itu, beberapa waktu kemudian akhirnya saya juga memutuskan untuk menuliskan surat kepada jemaat-jemaat di sana. Nah, akan tetapi saya menuliskan surat itu ketika saya sedang berada di dalam penjara. Berarti ini bukan penjara yang pada waktu kami ke Filipi, tetapi ini di waktu yang lain. Nah, saya berada di dalam penjara dan saya rindu tetap untuk boleh berkomunikasi dengan jemaat di Filipi, sehingga saya menuliskan surat bagi mereka. Nah, di dalam surat itu saya memberitahukan kabar saya di penjara. Nah, adik-adik, tentu sebuah kondisi yang tidak mengenakan berada di sebuah penjara, karena kita harus dibatasi, kita dikurung, pergerakan dan segala aktivitas kita juga dikekang. Kita tidak bisa berbuat segala sesuatu dengan bebas. Nah, akan tetapi ketika saya menuliskan surat ini, saya juga menuliskan tentang siapakah Yesus, kembali mengajarkan di dalam surat itu tentang pribadi Yesus dan apa yang telah dia lakukan. Dan sungguh bersyukur bahwa ada hal yang terjadi di sana. Ketika saya menulis, rupanya orang-orang yang menjaga atau yang berada di luar penjara itu secara tidak langsung juga mengetahui apa yang saya tulis begitu. Nah, meskipun mereka memang tidak mendengarkan dan juga tidak diketahui apakah mereka mau percaya atau tidak, tetapi ya saya bersyukur karena mereka mau mendengar, karena mereka mendengar tentang kebenaran tentang Yesus Kristus. Nah, selain itu, selain saya menuliskan tentang kabar saya, seperti yang sudah saya katakan, saya juga menuliskan tentang siapakah Yesus, apa yang telah dia perbuat, dan saya menuliskan itu. Kemudian setelah itu saya juga menuliskan tentang contoh-contoh teladan yang bisa mereka lihat, jemaat-jemaat Filipi lihat. Yang pertama ada Timotius. Timotius ini adalah anak rohani saya. Nah, saya bersyukur bisa bertemu dengan Timotius dan juga bahkan bisa melayani bersama. Ya, bersyukur bagaimana Timotius sudah dididik akan kebenaran firman Tuhan dari kecil oleh ibu dan neneknya. Dan dia juga akhirnya hidup sesuai dengan kebenaran itu, sesuai dengan apa yang telah dia terima. Tidak hanya Timotius, kemudian ada juga orang yang bernama Epafroditus. Nah, adik-adik, Epafroditus ini adalah orang yang selalu mengunjungi saya. Dia mengunjungi saya ketika saya di penjara. Nah, adik-adik, tentunya ketika saya menuliskan surat, saya pasti akan mengirimkannya melalui seseorang, bukan? Nah, orang yang saya mintai tolong ini adalah Epafroditus ini. Jadi dia datang ke penjara dan ketika saya sudah menyelesaikan surat itu, saya memberikannya kepada Epafroditus untuk dibawa ke jemaat-jemaat di Filipi. Nah, adik-adik, dia juga adalah orang yang sangat memperhatikan saya. Dia memberikan kebutuhan-kebutuhan yang saya perlukan di penjara ini. Nah, saya bersyukur bagaimana Epafroditus juga hidup sesuai dengan kebenaran akan Injil itu. Nah, adik-adik, tidak hanya berhenti sampai di situ. Saya juga mengajak jemaat di Filipi supaya mereka juga mau hidup di dalam kebenaran itu. Jadi setelah dipaparkan, setelah dijelaskan tentang Tuhan Yesus dan apa yang telah dia perbuat, maka saya juga rindu bahwa jemaat di Filipi juga mau hidup sesuai dengan kebenaran itu, seperti Tuhan Yesus hidup. Nah, adik-adik, kali ini kita juga akan membahas satu hal dari bagian di mana saya menuliskan bagaimana saya rindu kalau jemaat di Filipi juga mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau kebenaran Injil itu, yaitu tentang bersukacita, adik-adik. Jadi, saya menuliskan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan.
Nah, adik-adik, tentu saya menulis ini bukan sekedar, oh ya karena saya sedang kepikiran makanya saya tulis. Atau tiba-tiba, oh muncul ide ini langsung saya tulis. Tidak begitu adik-adik. Jadi memang ada alasannya. Nah, adik-adik, seperti yang sempat saya jelaskan di awal tadi. Bagaimana kondisi orang-orang di Filipi pada waktu itu. Nah, adik-adik, kondisi orang Filipi itu mereka ditekan, mereka disiksa oleh orang-orang yang menyembah berhala. Jadi kondisi jemaat di Filipi tentu bukanlah kondisi yang mudah dan menyenangkan bagi mereka. Nah, adik-adik, tentu saya juga tidak hanya sekedar menuliskan itu untuk menyemangati mereka dan sudah selesai. Karena saya sendiri juga sudah mengalami hal itu. Adik-adik pasti ingat waktu saya menceritakan bagaimana saya sudah masuk penjara dan saya sudah 2 kali masuk penjara. Ketika saya berhubungan dengan orang-orang Filipi, ketika saya berada di Filipi, saya pernah masuk penjara. Ketika saya sedang menuliskan surat, itu pun waktu itu saya sedang di penjara. Dan adik-adik, suasana di penjara itu bukan sesuatu yang enak. Penjara bukan seperti kamar hotel yang begitu mewah, atau kamar penginapan yang begitu baik, banyak tempat yang enak, lalu tempat tidur yang baik, lalu kita bisa istirahat dengan enak. Bukan adik-adik. Nah, kondisi di penjara pada waktu itu adalah situasi yang sangat tidak mengenakan. Di situ saya dikurung, kita seperti merasa dibatasi, pergerakan kita dibatasi, segala aktivitas kita dibatasi, dan kita tidak bisa berbuat dengan segala sesuatunya dengan bebas. Nah, adik-adik, tetapi di tengah-tengah kondisi seperti itu, saya juga tetap berusaha untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Bagaimana di tengah-tengah kondisi seperti ini, saya juga sendiri belajar untuk bersukacita, adik-adik. Dan hasilnya juga bukanlah hal yang buruk. Hasilnya yang saya dapatkan adalah hasil yang baik. Ketika saya waktu itu di kota Filipi, saya melihat ada seorang kepala penjara. Dan akhirnya dia dan beserta bahkan keluarganya memutuskan untuk percaya kepada Yesus dan dibaptis. Ketika saya sedang menulis surat ini, surat Filipi di penjara, saya juga bersyukur karena ada kesempatan bagi orang-orang yang menjaga penjara itu juga untuk mengetahui, meskipun mereka hanya mendengar saja. Nah, jadi adik-adik, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, itu juga saya pernah alami. Dan itu juga yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik, bahwa ketika kita boleh bersukacita di dalam Tuhan, kita akan diberikan kekuatan. Nah, adik-adik, hal yang penting bukan hanya soal bersukacita, tetapi bersukacita di dalam Tuhan. Tuhanlah sumber sukacita kita, adik-adik. Ketika adik-adik melihat bagaimana saya menuliskan bersukacita senantiasa dalam Tuhan, hal ini berarti bahwa kita perlu bersukacita karena Tuhan Yesus yang memberikan sukacita itu kepada kita, sehingga kita bisa menjalani segala sesuatunya dengan sukacita. Nah, adik-adik, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Itu juga menjadi sebuah dorongan bagi jemaat Filipi pada waktu itu, supaya mereka juga boleh tetap memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mereka juga boleh didorong untuk mau membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Mereka mau dekat dengan Tuhan yang adalah sumber sukacita. Nah, adik-adik, bersukacita senantiasa dalam Tuhan bukan hanya firman Tuhan yang waktu itu Allah titipkan bagi saya dan saya tuliskan, bukan hanya kepada jemaat di Filipi, tetapi juga untuk adik-adik dan juga untuk saya. Jadi kita melihat bagaimana bersukacita di dalam Tuhan, berbicara bukan hanya bagi orang Filipi, bukan hanya bagi saya, tetapi juga bagi adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, kita hidup di dunia yang penuh dengan tekanan dan juga tantangan. Mungkin adik-adik juga sendiri mengalami tantangan di dalam hal sekolah misalnya. Adik-adik menghadapi ada tugas-tugas yang begitu sulit. Kok kayaknya rasanya susah sekali untuk kerjakan tugas-tugas ini ya. Nah, itu menjadi tantangan bagi adik-adik dan adik-adik merasa itu sangat sulit. Ketika bertemu dengan teman ataupun dengan keluarga, mungkin adik-adik juga bertemu dengan orang-orang yang rasanya, aduh kok saya nggak cocok ya sama orang ini ya. Aduh kok saya bawaannya pengen marah terus sama orang ini. Dan itu adik-adik sadari dan itu menjadi tantangan bagi adik-adik. Nah, terlebih lagi saat ini saya juga mendengar bagaimana kondisi dunia saat ini sedang diancam, sedang dipenuhi dengan pandemi COVID-19. Di kondisi dunia saat ini juga dalam kondisi yang tidak aman. Dan itu pun menjadi tantangan bagi adik-adik. Nah, mungkin adik-adik waktu masih sebelum corona bisa bertemu dengan orang-orang
yang adik-adik kasihi dengan keluarga yang jauh, dengan teman-teman baik di sekolah ataupun di gereja, ya kita juga bisa bertemu secara langsung kalau itu sebelum corona. Tetapi sekarang karena corona kita tidak bisa melakukan hal itu. Nah, adik-adik juga mungkin ketika sebelum adanya pandemi ini, adik-adik bisa pergi jalan-jalan keluar kota atau bahkan keluar negeri, bisa liburan. Tetapi sekarang karena kondisi ini adik-adik kita harus di rumah. Kita harus menjaga kesehatan dengan cara berdiam diri di rumah dan melakukan segala aktivitas di rumah saja. Nah, adik-adik tentu ini juga menjadi kondisi yang tidak mudah bagi adik-adik ataupun setiap orang yang mengalami hal ini. Tetapi biarlah bersukacita senantiasa di dalam Tuhan juga boleh menguatkan adik-adik. Ketika adik-adik mengalami tantangan dalam sekolah, adik-adik harus mengerjakan tugas yang begitu sulit, atau ketika adik-adik bertemu dengan seseorang atau teman atau keluarga yang adik-adik juga merasa sangat sulit untuk bisa bersama dengan dia, ataupun dalam menghadapi pandemi ini ketika adik-adik harus selalu di rumah dan adik-adik tidak bisa melakukan banyak hal seperti ketika sebelum adanya pandemi ini. Biarlah bersukacita senantiasa di dalam Tuhan itu boleh tertanam dalam diri kita, dan ketika kita menjalani kegiatan kita melakukan segala sesuatu, kita tetap boleh diberikan sukacita dari Tuhan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan memberikan kita kekuatan dalam menjalani segala kegiatan dalam kehidupan kita, dan Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan untuk boleh menjalaninya di tengah-tengah segala tantangan yang kita hadapi. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan boleh mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus yang adalah sumber sukacita itu, Dia adalah Allah yang baik, Dia Allah yang setia, yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan boleh membawa kita untuk fokus kepada Tuhan. Di tengah-tengah banyaknya tantangan, kita tetap hanya boleh fokus kepada Tuhan dan kita mengerjakan segala sesuatunya untuk Tuhan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan juga membantu setiap kita untuk semakin mengenal Tuhan dan juga untuk boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, saya menyadari untuk bersukacita senantiasa berarti dalam setiap waktu, dan itu di dalam Tuhan, itu bukanlah hal yang mudah. Kita akan mengalami banyak pencobaan, banyak hal yang bisa menggoncangkan kita, yang membuat kita tidak bisa bersukacita. Tetapi biarlah kita boleh terus berpegang kepada firman-Nya, berpegang kepada kebenaran Injil itu, sehingga kita boleh terus bersukacita di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri perjalanan kita di kota Filipi, mari saya akan kembali menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, biarlah adik-adik terus bersukacita di dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus yang menolong dan memimpin setiap adik-adik. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa menyertai adik-adik sekalian.